بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Jika dikatakan kepada mereka ittaqu ma baina aydikum, takutlah kalian akan siksa yang di hadapan kalian, wa ma khalfakum, dan siksa yang akan datang, la'allakum turhamun, agar kalian itu dirahmati atau mendapatkan rahmat dari Tuhan kalian. Ini ayat sebelumnya sudah kita bahas, yakni Allah menyuruh untuk kita itu berpikir, merenungkan. Mulai dari tanah yang tandus Allah turunkan hujan, silih bergantinya siang dan malam, kapal dan sebagainya, itu menjadi objek berpikir kita. Sebetulnya juga kita, kejadian apa saja yang ada di sekitar kita itu mesti ya seyogyanya menjadi pelajaran bagi kita. 2 hari yang lalu tetangga sebelah rumah, ya Mbah Haji Surip, ya, kadang biasa ikut hadir juga di belakang waktu sehat, wafat beliau. Dan ketika wafat juga tidak akan bisa pernah kembali lagi ke rumah. Kalau kembali lagi kira-kira yang di rumah malah takut. Itu jadi pelajaran sebetulnya. Pernah suatu ketika Imam Al-Hasan Al-Basri ya, dengan orang ya kakek-kakek menghadiri suatu pemakaman. Setelah itu Imam Hasan Al-Basri bertanya, wahai kakek, menurut engkau orang yang dikuburkan ini ingin enggak kembali ke dunia, kemudian beramal soleh, menambahi amal soleh? Kata kakek itu, sudah jelas, orang yang sudah meninggal itu pasti di dalam kuburnya ingin berbulik. Kalau dulunya orang soleh, dia ingin menambah ketaatannya. Kalau orangnya tidak soleh, dia ingin bertobat, ingin segera berbuat baik, nggak akan menyia-nyiakan waktu itu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, bukankah sekarang ini kita masih hidup? Dan andai kita ini tiap hari itu kondisinya seperti tadi melihat jenazah, kemudian kita berpikir kita ini juga pacangan mati juga, sehingga waktu tidak boleh kita sia-siakan. Apa yang di dunia itu kita jadikan perhatian besar, kita pikirkan benar di dunia, perkara-perkara rezeki kita, ketika kita meninggal kan ada lagi. Sama seperti kita dulu di dalam kandungan. Di dalam kandungan itu kan sumber makanan kita itu dari mana? Dari ibu kita. Ibu kita makan, yang dimakan ibu jadi rezeki kita. Dapatnya lewat mana? Apakah lewat mulut? Enggak, kita diciptakan mulut, tapi kita makannya bukan lewat mulut, tapi lewat itu tali pusar. Jadi sumber kehidupan waktu di dalam alam kandungan itu tali pusar itu. Tali pusar. Andai tali pusarnya dilepas atau dicopot, maka mati itu janin itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan itu menyiapkan kaki, menyiapkan penglihatan, menyiapkan tangan. Andai mungkin anak di dalam kandungan itu mikirnya seperti mikir kita di dunia, mungkin yang dipikirkan tali pusat aja. Ada ibunya minum susu, ada kemudian protein misalnya, dia pikirkan ya, kata ibunya mungkin, nah ini jadikanlah kaki ini untuk memperkuat kaki engkau, jadikan tangan, jadikan penglihatan. Si anak kemudian andainya mikir dia ini yang membuat hidup nyaman ini tali pusat, akhirnya yang diganali tali pusat aja. Kira-kira ketika lahir ke dunia, tangan ke dada, kaki ke dada, mata ke dada, nangganal tali pusat aja.
kira-kira nyesal, ingin bebulik, menyiapkan mata, tangan, kaki. Hampir-hampir begitu manusia ketika di dunia, yang difikirkan apa ketika sudah wafat. Andai dulu yang diperbanyak itu adalah amal-amal soleh. Nah, ayat ini menyuruh kita ini untuk takut terhadap ma baina aidikum. Para ahli tafsir memang beda pendapat ya. Imam Al-Qurtubi, ahli tafsir, wafat tahun 671 Hijriah. Tafsirnya judulnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu banyak membahas dari sisi segala macam, tapi termasuk fikihnya dibahas di tafsir itu. Beliau mengutip pandangan Abdullah bin Abbas, ini sepupunya Nabi, kemudian Ibnu Jubair dan Mujahid. Ma baina aidikum ma madha minadz dzunub. Kata beliau bertiga ini, ma baina aidikum maknanya itu adalah ma madha minadz dzunub, dosa yang sudah lewat. Jadi takutlah engkau terhadap dosa-dosa engkau yang sudah lewat itu. Yani khawatirlah kalau tidak diampuni Allah Ta'ala, maka satu dosa sudah cukup membuat kita ini merasakan siksanya Allah Ta'ala. Wa ma khalfakum maknanya adalah ma ya'ti minadz dzunub, dosa yang akan datang. Jadi hati-hati, jaga kita. Yang lewat itu dosa sebetulnya masih bisa dihapus. Dosa yang masa lalu bisa dihapus. Dengan cara apa? Pertama dengan cara menyesal. Kata Rasulullah, an-nadamu taubah. Menyesal itu adalah bentuk tobat. Jadi tobat itu mesti ada penyesalan. Kayak apa? Bahari kayak gitu. Menyesal. Yang kedua harus ada al-iqla', meninggalkan. Nggak ada kawa dosa masa lalu kemudian mengaku menyesal tapi digawe tarus. Korupsi misalnya, banyak sekarang nih yang lagi rame di gubernur siapa, Papua itu 536 miliar. Sebetulnya tidak begitu banyak dibandingkan yang kemarin 78 triliun. 78 triliun itu berarti 150 kali lebih dari si yang 560 miliar. Itu kan cuma setengah triliun. Cuma lah. Kadang-kala menyesal, kemudian menyesal di penjara misalnya. Tetapi duit orang diikuti aja. Ada kawan. Jadi kalau dosa masa lalu sesali, yang kedua tinggalkan. Yang ketiga harus ada azam atau tekad dalam hati untuk tidak mengulangi lagi. Itu betul-betul taubat. Taubatan nasuha itu begitu. Sesali, tinggalkan, punya tekad jangan diulangi. Masalah nanti terulang lagi urusan lain, tobat lagi. Cuma yang jelas dalam hati jangan ada keinginan untuk mengulangi itu. Ini kalau dikatakan kepada mereka ittaqullah ya, bertakwalah kepada Allah, atau ittaqu ma baina aidikum, takutlah terhadap dosa masa lalu kalian, wa ma khalfakum, dan dosa yang akan datang. Ini menurut tafsiran Ibnu Abbas. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan ma baina aidikum ma madha min ajalikum. Ma baina aidikum itu waktu kalian yang sudah lewat. Wa ma khalfakum ma baqiya min. Wa ma khalfakum maknanya adalah waktu kita yang tersisa hidup ini. Jadi ahli tafsir menafsiri begitu, atau yang sebagian ahli tafsir mengatakan ma baina aidikum itu yang di dunia, wa ma khalfakum ya di akhirat. Mestinya kita mikirnya begitu.
La'allakum turhamun, agar kalian itu dirahmati, mendapatkan rahmat Tuhan kalian. Apa jawaban orang-orang yang diminta untuk takut ini? Ya. Mereka itu a'radu, mereka berpaling. Kada mau dinasihati, kada mau. Kalau di ayat yang lain, mereka itu justru mengolok-olok. Dinasihati malah diolok-olok. Ayat 46 lanjutannya, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Tidaklah datang kepada mereka satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka itu selalu berpaling dari tanda itu. Jadi kada kawa ditangati. Ini kalau orang sudah tertutup hatinya nggak bisa lagi. Yang di ayat awalnya itu diberi peringatan atau tidak sama saja. Bahkan semakin jelas, kadang semakin marah dia. Ini orang-orang yang Allah kunci hatinya. Kenapa bisa sampai Allah kunci hatinya? Itu karena salah satunya adalah perbuatan mereka sendiri. Sudah tahu benar, kada mau menerima, kemudian justru mengolok-olok, itu bisa menyebabkan Allah nggak buka hati itu. Seperti kayak Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi sendiri. Sudah tahu Nabi itu bujur, tapi menolak. Pikirannya ini sudah, ini betul ini. Termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu nama asalnya apa? Nama panggilan asalnya itu adalah Abul Hakam. Nama aslinya Amr bin Hisham. Kalau Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi dua orang yang berbeda ini. Kalau Abu Jahal ini awalnya dia itu orang yang sangat bijaksana, makanya digelari Abul Hakam. Bapaknya kebijaksanaan, pinter orangnya. Usia 30 tahun itu sudah jadi rujukan masyarakat. 30 tahun. Belum usia 48 kalau Arab. 30 tahun ini usia siapa? Sudah lebih 30 tahun semua, itu tua semua. Putra aja yang masih halus. Sudah dimintai pendapatnya oleh masyarakat di Darun Nadwah. Jadi Abu Jahal ini pintar betul. Kemudian diskusi dengan Nabi Muhammad SAW. Tahu Nabi Muhammad itu betul, tetapi merasa kalau ikut kepada Nabi Muhammad kan posisinya jadi di bawah dia. Awalnya orang harap, keluarganya saingan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW untuk apa, menjadi pemimpin di masyarakat Arab saat itu. Akhirnya tidak mau beriman. Tahu betul tapi tidak mau beriman. Justru kemudian kepintarannya itu digunakan untuk menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kemudian gelarnya adalah Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Kalau orang kadang mengerti dia menolak itu wajar. Tapi kalau orang ini mengerti tapi menolak, nah itu jahil itu begitu. Tidak hanya menolak tapi menghalang-halangi orang lain untuk ikut, itu lebih jahil lagi. Abu Jahal itu begitu. Dia tidak cukup jahil sendiri tapi mengajak orang-orang lain untuk jahil. Sehingga ya tertutup hatinya itu. Perang Badar dia dibunuh oleh anak kecil. Anak kecil namanya Mu'adz bin Afra dengan Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh, usia sekitar 13 atau 14 tahunan ini. Berhadapan dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu tewas di tangan itu. Kemudian diselesaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini datang tanda-tanda kekuasaan Allah, tetap saja mereka berpaling.
Ayat 47 ya, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Jika dikatakan kepada mereka anfiqu, maknanya nafkahkanlah, berinfaklah terhadap apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Maksudnya di dalam tafsir ayat tasaddaqu alal fuqara, tafsir Al-Qurtubi ya, yakni bersedekahlah kepada orang-orang fakir. Kalau Al-Hasan Al-Basri mengatakan yakni al-yahuda umiru bi it'amil fuqara. Ini terkait dengan orang-orang Yahudi yang disuruh untuk memberi makan orang-orang fakir, orang yang kesulitan makan, memberi makan. Waqila humul musyrikun, dan dikatakan ya, dalam ahli tafsir yang lain ya, humul musyrikun, mereka itu adalah orang-orang musyrik, suruh mengasih makan orang-orang yang sedang kelaparan. Qala alladzina kafaru lil ladzina amanu, maka berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, anu tu'imu man law yasha'ullahu at'amah, apakah aku harus memberi makan orang-orang yang kalau Allah itu mau Allah beri makan? Ini mengolok-olok, kata orang Jawa ngece. Disuruh sedekah ya, kalau Allah berkehendak kan dibikinnya sugih itu, nggak perlu kami yang ngasih makan. Kan kalian katakan yang memberi rezeki itu Allah, yang beri rezeki Allah. Kenapa minta nyuruh kami untuk memberi makan mereka? Kemudian mereka katakan di tafsir Al-Qurtubi, fala nut'imukum hatta tarji'u ila dinina. Kami enggak mau memberi mereka makan hingga mereka kembali kepada agama kami. Jadi ucapan kaum muslimin dibaliknya, Allah yang ngasih rezeki, kata kaum muslimin. Kalau Allah yang ngasih rezeki, ngapain minta kami untuk bersedekah kepada orang-orang fakir? Mengolok-olok ini. In antum illa fi dhalalim mubin. Kalian ini betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Ini kata orang kafir. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan janji Allah itu? Kalian katakan akan ada kiamat. Kapan? Sekarang aja kalau betul ya. In kuntum shadiqin, kalau engkau itu betul ada hari kiamat, ada hari berbangkit, kok enggak ada ini sampai sekarang, enggak ada buktinya. Orang kafir begitu. Ada percaya ada hari kiamat, akan ada dibangkitkan, enggak percaya. Dan sampai sekarang memang belum ada terbukti kan? Kiamat belum terbukti. Yang dulu ada katakan 2012, sekalinya yang terjadi film aja, film kiamat. Belum terbukti. Ini juga pertanyaan, bukan pertanyaan betul-betul, tapi mereka itu mengolok-olok, mengatakan ada kiamat, sampai sekarang buktinya ada. Allah kemudian katakan, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tidaklah yang mereka tunggu itu kecuali hanya satu teriakan saja. Yakni dalam tafsir wahya nafkhatu Israfil, yakni tiupan sangkakalanya Israfil. Kiamat itu begitu. Satu tiupan aja nanti. Ta'khudhuhum wahum yakhisimun, yang itu akan membinasakan mereka. Wahum yakhisimun, saat mereka itu sedang bertengkar. Ay yakhtasimuna fi umuri dunyahum, yakni mereka itu sedang bertengkar dalam urusan dunia mereka. Fayamutuna fi makanihim,
mereka mati di tempat-tempat itu. Dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi kiamat itu nanti begitu ya, tinggal satu tiupan malaikat Israfil mati semua. Yang sedang di pasar, yang sedang bekerja di tempatnya, mereka sedang sibuk, tiba-tiba mati. Fala yastati'una tausiyah. Mereka enggak bisa lagi memberikan nasihat, wasiat apapun enggak bisa. Wala ila ahlihim yarji'un. Dan mereka itu tidaklah kembali kepada keluarganya. Jadi ketika di pasar datang kiamat, kada sempat berbulik, langsung mati. Hari kiamat itu begitu. Yang mereka tunggu-tunggu kok nggak datang-datang, yaitu nanti itu hari kiamat seperti itu. Ini termasuk salah satu rukun iman. Nggak iman ini ya berarti dia keluar dari Islam. Kapan itu terjadinya? Ya, kapan itu terjadinya? Rasulullah pernah ditanya oleh orang Badui, mata as-sa'ah, kapan kiamat itu? Tapi apa yang Rasulullah jawab? Ini orang ini nggak bisa dijelasin. Ini perkara gaib yang Allah sendiri tidak buka kepada Nabi, nggak dibuka. Tapi yang ditanyakan Nabi balik adalah wa ma'a'dadta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat itu. Tidak begitu penting kapan datangnya, tapi yang penting apa yang kita siapkan. Kata orang Arabi itu, la syai'a ya Rasulullah, tidak ada persiapan ya Rasul, illa anni uhibbullaha wa rasulah, selain aku ini mencintai Allah dan Rasulnya, aku cinta kepada engkau saja ya Rasul. Maka Rasul katakan, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak akan bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik dengan hadis ini senang sekali. Kita nanti bersama orang yang kita cintai. Amalku, kata Anas, tidak bisa seperti amalnya Rasul, seperti amalnya Abu Bakar, tapi aku cinta mereka. Aku berharap kelak di akhirat bisa berkumpul dengan mereka. Jadi kondisi orang-orang yang ingkar kepada Allah, diberikan nasihat, diberikan banyak tanda-tanda kekuasaan, mereka tidak mau juga. Bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita petik dari ayat 45 sampai 50 ini? Ada 6 ayat. Pertama, jangan mengolok-olok. Apalagi yang diolok-olok itu adalah agama ini. Jadi kan berpaling, mengolok-olok, diajak untuk sedekah, ngolok-olok juga, sampai ngolok-ngolok hari kiamat. Jangan dijadikan bahan candaan. Maka itu menjadi penyebab utama mati dalam kondisi su'ul khotimah, mati yang buruk. Suka ngolok-ngolok agama. Itu sifatnya, salah satu sifat orang-orang kafir begitu. Kemudian yang kedua, kadang mati yang buruk itu bukan sekedar perbuatannya kelihatan buruk, enggak. Ada ulama namanya Abu Muhammad Abdul Haq Al-Ishbili. Ini wafat tahun 581. Terkenal dengan sebutan Ibnu Al-Kharrat. Kata beliau, "I'lam anna su'al khatimah a'adzanallahu minha." Ketahuilah bahwasanya su'ul khatimah, kita berlindung kepada Allah darinya, la takunu liman istaqama zahiruh. Itu tidak terjadi kepada orang yang zahirnya lurus, amalnya bagus. Wa saluha batinuh, dan batinnya juga baik. Kalau ayat-ayat tadi ini batin dan pikirannya itu jelek sekali. Terhadap ajaran Allah jelek betul. Ngolok-ngolok, bahkan utusan Allah pun diolok-olok. Jadi sebab su'ul khatimah tadi ya bisa tadi
perbuatannya memang jelek, yang kedua batinnya. Kalau dua-duanya ini baik, insya Allah tidak ada mati dalam kondisi buruk. Pertama itu kalau perbuatannya baik aja, kewajiban-kewajiban digawe, hak-hak dia terhadap keluarga dia tunaikan. Yang kedua batinnya. Dan batin ini yang paling banyak membuat orang mati dalam kondisi buruk. Sebagaimana kata Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, anna khatimatas su' takunu bisababi daswisatin batinah. Sesungguhnya mati yang buruk itu disebabkan oleh amalan buruk yang tersembunyi. Perkara-perkara batiniah kadang. Yang kata beliau la lil abdi, bagi seorang hamba, perkara batin seorang hamba yang buruk, amalan-amalan tersembunyi, la yattali'u 'alaihan nas, yang manusia tidak tahu lagi itu, kelihatannya bagus tapi batinnya jelek. Itu penyebab banyak mati su'ul khatimah. Ada orang nggak tahu apa-apa, kadang ketujuh aja. Nah ini hal-hal kadang ketujuh karena urusan agama ini bisa merusak amal kita. Hasad, bahasa hadisnya hasad. Oleh sebab itu ada sebuah hadis dari Imam Ahmad. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat kemudian mengatakan, akan datang ini orang ahli surga. Ya. Yatlu alaikum al-an rajulun min ahlil jannah. Muncul dari kalian ini orang penduduk surga. Sahabat mulai, oh ternyata yang datang orang Ansor, yang setelah wudu ini masih netes wudunya, sendalnya dicangking di bawah, di bawah sendal. Sahabat bingung, nggak terkenal ini orang ini, tapi kata Rasulullah penduduk surga. Kemudian ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini sahabat yang masih muda. Kemudian ngomong ke orang itu, ingin nginap di rumah orang itu. Sekedar ingin tahu apa amalannya itu, sehingga dikabarkan oleh Rasulullah 3 kali itu berulang-ulang. Ini loh, akan datang nih orang ahlu surga. Tapi tidak diberitahu sahabat yang lain. Mungkin waktu jauh gitu disebut. Pemalam sehari, 2 hari, 3 hari, 3 malam pemalam di orang itu. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Amr itu tidak melihat amalan apapun. Ya. Kata beliau, falam yarahu yaqumu minal lail syai'an. Aku enggak lihat. Ya. Dia tidak melihat, yakni Abdullah bin Amr tidak melihat orang ini sholat malam enggak ada. Wah, pas beneran kita lah. Kada sholat malamnya pas. Tetapi di sini ghaira annahu idza ta'ara wa taqallaba ala firashihi dzakarallaha azza wa jalla wa kabbara. Hingga kemudian ketika dia sebelum subuh ini bangun dulu, kemudian dia bangun dari tidur banyak berzikir, banyak bertakbir, ya, hatta yaquma li sholatil fajr. Hingga kemudian dia sholat subuh. Ini amalan bagus ya. Jadi bangun guring ini berzikir. Ingat alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Banyak istighfar waktu-waktu sahur itu. Ini amalan sahabat ini. Kemudian Abdullah bin Amr ini merasa ini kok amalannya kayak gini aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebut masuk surga ini kayak apa? Dianggap remeh. Hingga akhirnya terus terang Abdullah bin Amr ini, maksudnya dia bermalam itu ingin tahu amalannya. Ya, kenapa sampai diberitakan masuk surga? Kok aku nggak lihat amalan kamu yang istimewa? Tidak ada. Kata orang tersebut, ya, ma huwa illa ma ra'aita. Memang amalannya nggak ada kecuali apa yang kau lihat itu. Memang ya begitu, sekedar itu. Tapi sholat bang, yang nggak ada sholat. Kewajiban-kewajiban yang lain dikerjakan.
Salat sunnahnya tadi yang kurang. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan. Tetapi aku, kata orang tersebut, tidak mendapati dalam diriku ini ada keinginan untuk menipu kaum muslimin. Tidak ada ghisyan, enggak ada ingin mencurangi kaum muslimin. Ini bagi yang berjualan. Enggak ada keinginan itu. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Dan enggak ada rasa hasad. Enggak ada rasa dengki. Kedengkian atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada seseorang. Nah, ini kita perlu latih. Kadang melihat orang senang, kita kok hati rasa kurang senang. Ini ada rasa hasad. Rasa hasad begitu. Korbannya bisa jadi orang soleh. Di dalam Al-Jawahirul Lu'lu'iyah ada cerita bagaimana Abu Hanifah, ulama besar. Ada aja masyarakat sekitarnya yang hasad, ingin menjebak Abu Hanifah. Akhirnya menyewa seorang perempuan. Kalau engkau bisa membawa Abu Hanifah ke rumah engkau berduaan, dikasih upah. Akhirnya wanita ini menyanggupi. Waktu Abu Hanifah berangkat ke masjid sebelum subuh, dia cegat itu Abu Hanifah. Kemudian dia cerita bohong, suamiku sedang nazar, mau meninggal. Dia mau berwasiat, aku takut. Kemudian diajaklah Abu Hanifah. Melihat cerita itu, mendengar cerita itu, Abu Hanifah ada keinginan menolong, didatanginya. Akhirnya sampai rumah, masuk ke rumah wanita itu, bohong wanita itu, tidak ada suaminya. Ditutupnya pintu, kemudian dia berteriak. Orang-orang yang tadi hasad ini sudah menunggu ini. Akhirnya digerebek, kata orang kita sekarang. Digerebek. Kasus pelecehan seksual ini. Abu Hanifah akhirnya karena masih gelap waktu itu ditahan dengan wanita itu juga. Kemudian Abu Hanifah santai aja di penjara, ditahan. Kemudian kalau ini kada ditahan, dinikahkan kalau barang-barang subuh berduaan dengan babinian. Akhirnya tetap sholat subuh di sel. Wanita itu melihat, menyesal. Akhirnya bercerita kepada Abu Hanifah, duduk perkaranya itu. Allah bikin makar tersendiri. Akhirnya Abu Hanifah katakan, sudah tidak apa-apa, engkau minta izinlah keluar sebentar. Apakah Abu Hanifah marah betul kepada yang menjebak beliau? Tidak. Beliau cuma berpikir, pinter Abu Hanifah ini. Kemudian beliau katakan ke wanita ini, engkau pulang, beritahu Muhammad, yakni istrinya, suruh Muhammad yang kesini, engkau setelah itu boleh bebas kemana saja. Beritahu, karena parak saja. Akhirnya karena dulu pakai tutup kepala itu, yang datang bininya Abu Hanifah, wanita tadi bulik. Agak siangan dikit, diadili nih Abu Hanifah. Diadili. Ditanya, apakah boleh seorang wanita berduaan dengan lelaki bukan mahram, khalwat? Apakah boleh? Jadi ini apalagi orang alim kok berduaan. Kata Imam Abu Hanifah, engkau panggillah orang tua dari wanita ini. Kemudian dipanggillah bapaknya wanita itu. Panggilkan si fulan, bapaknya. Setelah itu di depan orang-orang tadi suruh buka itu. Wajahnya si wanita tadi suruh buka. Ternyata bini seorang. Kata mertuanya, ini anakku, ini anak perempuanku yang sudah kunikahkan dengan Abu Hanifah ini.
selesai, sudah urusannya selesai. Kemudian kata Imam Abu Hanifah bersyair, membaca syair, yahsaduni fa inni ghairu laimihim. Kalau mereka hasad kepadaku, aku enggak menyalahkan mereka, enggak mencela mereka. Qabli minan nasi ahlul fadli qad husidu. Sebelumku juga ada orang-orang yang lebih utama, yang mereka juga didengki oleh orang. Ya, fadamali walahum ma bi wa ma bihim. Maka kekallah, ya, tetaplah bagiku dan bagi mereka, amalku dan amal mereka, amal masing-masing. Kemudian wa mata aktsaruna ghaidhan bima yajidu. Dan kita ini sebagian mati dengan kondisi tidak senang dengan apa yang kita dapati. Ini syair dibaca Imam Abu Hanifah setelah difitnah begitu. Tapi karena kecerdasan beliau bisa membalikkan itu tanpa kemudian marah dan membalas. Kalau membalas itu bisa jadi itu ini nyebar fitnah, kena undang-undang ITE. Tapi beliau enggak. Walaupun kalau beliau mau marah itu hak beliau.